Salve, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Stefanus Alo, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Ismas Katolik Villanova, Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yakobus Maroke dengan nomor induk mahasiswa 25896905185. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 11A SMA Katolik Villanova Manokwari dengan materi kaum awam dalam gereja Katolik. Metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah problem-based learning. Selamat menyaksikan. Berdiri. Salam. Selamat siang, Pak Ter. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Ter. Baik, hari ini kita akan belajar tentang topik yang kedua dari bab yang ketiga tentang peran kaum hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, tapi sebelumnya mari kita diam sejenak, kita akan berdoa dahulu. Baik, mari kita serta teman-teman sekalian memulai aktivitas belajar kita dalam satu dalam Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, dalam gereja suci-Nya, Engkau menanamkan panggilan bagi setiap insan untuk melayani. Engkau telah mengangkat hamba-hamba-Mu melalui imamat yang suci menjadi pemimpin gereja. Engkau juga memanggil semua orang Kristiani, mereka yang tak tertabis, para awam, untuk terlibat. Baik, anak-anak sekalian. Jadi sebagaimana telah Pak Ter beritahu bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada topik yang kedua mengenai peran kaum hierarki. Tapi sebelumnya kita absen dahulu. Siapa tahu apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Oke. Kalau begitu, supaya lebih jelas nanti pada absen satu persatu dan semua akan menjawab. Ya, akan sebut hadir. Alevis, Hadir Pak Ter. Elizabeth Kofai, Clementina Kombertongo, Hadir Pak Ter. Jorgen, Hadir Pak Ter. Hilarion Fernaugun, Hadir Pak Ter. Benedikta, Benedikta, Cecilia Yunte, Hadir Pak Ter. Maria Apriani, Hadir Pak Ter. Billy Namar, Hadir Pak Ter. Bilan Baru. Hadir Pak Ter. Kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang peran kaum hierarki, dan kita akan belajar tentang peran kaum awam. Sebagai tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, supaya kalian semua peserta didik itu memahami peran hierarki dan peran kaum awam dalam gereja dan bersyukur atas keberadaan hierarki dan kaum awam dalam hidup sehari-hari. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kaum hierarki. Nah, sekarang Pak Ter ingin bertanya sedikit tentang pelajaran sebelumnya. Kan sebelumnya tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Nah, supaya lebih menarik, Pak Ter akan bawa kamu pada pretest. Siapa tahu siapa yang bisa menjawabnya dengan baik, nanti akan ada hadiah. Pertanyaan pertama, apa itu hierarki? Cepat waktu yang akan selesai berarti kamu anggota gereja. Salah. Betul. Yang tergolong kaum hierarkis dalam gereja Katolik. Paus.
Tugas para diakon. Terakhir, yang bukan termasuk tugas kaum awam, yang bukan tugas kaum awam, apa saja? Yang ini. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, baik. Jadi rupanya semua sudah tahu tentang tugas imam atau tugas para kaum hierarki. Saya akan bertanya tentang kaum awam. Kan ada dua pokok bahasan. Menurut kalian siapa itu kaum awam? Orang-orang yang tidak tertabis tapi untuk melayani. Apa tugas kaum awam? Apa? Oke, baik. Anak-anak sekalian, supaya kalian bisa tahu tentang siapa itu kaum awam, tugasnya apa? Sekarang Pak Guru, Pater akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan membaca artikel. Membaca artikel yang sudah diberikan. Oke, ini dia artikel ini. Silakan artikel yang pertama. Kelompok sudah ada semua. Baca artikel itu yang pertama. Dan nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. LKPD sudah diberikan kepada kalian. Silakan membaca artikel dahulu dalam waktu beberapa menit, 3 menit ya. Silakan baca dulu. Dan nanti kemudian Patir akan bertanya kepada kalian. Ya, silakan. Sekarang silakan membaca artikelnya dalam kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Ya, diskusi dalam kelompoknya. Silakan tentang siapa itu kaum awam dan apa itu tugasnya dari artikel yang kalian baca. Apa tugas siapa itu kaum awam dan tugasnya apa? Oke, waktu tinggal 1 menit. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam menjawab? Tidak. Ya, bagus begitu. Ya, setengah menit lagi. Apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah mengerjakannya? Sudah. Oke, bagus. Silakan kepada kelompok 4 memberikan jawabannya tentang siapa itu kaum awam dan apa itu tugas dan fungsi kaum awam. Silakan menurut ini ya, menurut artikel yang kalian baca tadi. Silakan apa hasil diskusi, hasil refleksi, diskusinya tentang artikel ini tentang 2 pertanyaan. Siapa itu kaum awam? Apa itu tugas dari kaum awam? Silakan. Kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan yang pertama, siapa itu kaum awam? Menurut kami, kaum awam adalah mereka yang tergolong ke dalam anggota gereja, namun tidak ditabiskan. Pertanyaan yang kedua, apa tugas kaum awam? Tugasnya adalah mereka memberikan kontribusi lebih untuk pelayanan kepada karya sosial
pertama yaitu siapa kaum awam adalah semua iman dan habis menjadi umat dan tidak mengambil sumpah untuk ikut dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa tugas dan fungsi dari kaum awam? Tugas kaum awam itu contohnya memimpin kegiatan di dalam kitab suci, menjadi pusat lingkungan dan membantu pastor. Oke, bagus. Silakan. Silakan kelompok 3 ya. Silakan ya. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjawab berdasarkan pendapat kami dan berdasarkan artikel itu pertama siapa kaum awam. Menurut kami, kaum awam adalah sekelompok umat Katolik yang tidak tetapi ikut mengambil bagian dalam karya pelayanan, keselamatan dan kewartaan dalam gereja Katolik. Selanjutnya apa tugas dan fungsi kaum awam? Seperti ini saya sudah sebutkan, yaitu dalam membantu dalam pelayanan. Contohnya di berbagai bidang seperti keagamaan, sosial, ekonomi dan berbagai bidang lain dan kesehatan juga. Contohnya seperti tadi membantu orang sakit, membantu dalam pelayanan aksi-aksi sosial, aksi-aksi nyata seperti itu. Secara menurut artikel ini mau mengatakan yang pertama bahwa kaum awam itu dapat bekerja sebagai mitra imam. Nah, kata kunci dalam karya kerasulan tidak lain adalah kemitraan. Mitra itu berarti bekerja sama. Dengan kata lain, imam dan awam itu harus terus ditingkatkan dan peran imam dan awam atau kemitraan hubungan imam dan awam itu harus tetap terus terjaga. Semakin banyak tugas pelayanannya harusnya membuat mereka semakin bersatu. Jangan sampai ada imam yang merasa ini tugasnya, tentu ada batas-batasnya, Pak. Mana tugas imam, mana tugas kaum awam. Terus yang kedua, mengembangkan sebagai seorang awam, dia harus mengembangkan pastoral partisipatif dan transformatif. Oke, berikutnya. Coba kalian lihat gambar ini. Apa pandangan kalian? Coba berikan komentar Anda terhadap gambar itu. Yang boleh beri komentar. Gambar yang ada ini. Coba. Ada komentar? Tadi yang kalian bicara tentang apa? Ini gambarnya siapa ya? Gambarnya siapa nih? Kaum awam. Sekarang lihat gambar dari gambar itu. Dari gambar-gambar ini mengatakan atau membuktikan kepada kita bahwa kaum awam itu memiliki tugas kewartaannya di bidang masing-masing. Ada yang di bidang olahraga, di bidang kesehatan, di bidang sosial, dan ada juga yang berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Kalian akan mendiskusikan artikel tentang Lumen Gentium, ya. Harus sudah ada di kalian punya buku masing-masing, bukunya masing-masing. Nah, kalian berikutnya akan mendalami tentang ajaran gereja tentang kaum awam. Jadi kalian akan membaca artikel Lumen Gentium ke-31 dan ke-37, kemudian akan menjawab pertanyaan.
diskusi kalian bisa apa namanya? Nanti sebentar akan ini ya, laporkan setiap kelompok. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menjawab 5 pertanyaan siswa kelompok kami, yaitu yang pertama, apa makna kaum awam menurut ajaran gereja? Di dalam artikel Lumen Gentium, artikel 31, yang dimaksud dengan istilah awam di sini adalah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi, berdasarkan artikel ini, kaum awam adalah semua orang atau semua umat yang berada di dalam gereja Katolik yang tidak termasuk kaum Katolik, tetapi ikut mengambil bagian dalam karya kewartaan gereja Katolik untuk menyebarluaskan Injil. Sisi dia. Kelompok 3, kami dari kelompok 2 akan bertanya. Pertanyaan kami, dalam hal apa saja kaum awam dapat mengambil bagian dalam tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk semua. Jadi dalam hal apa kaum awam mengambil bagian dalam tugas menjadi imam, nabi dan raja? Silakan kelompok 3. Jadi, dalam mengambil tugas imamat, kaum awam dapat melakukannya dengan mempersembahkan hidup, pekerjaan, dan penderitaan dekat kepada Allah sebagai kepada Tuhan. Dalam mengambil tugas kenabian, dengan mengatakan kebenaran Injil melalui perkataan dan kesaksian hidup mereka. Terus dalam mengambil tugas rajawi, dengan mengendalikan diri, melayani sesama, dan memimpin dengan kasih di lingkungan bersama-sama. Contohnya seperti pada sebelumnya. Mana kelompok? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan 5 pertanyaan tadi. Pertanyaan yang kedua, apa ciri khas kaum awam menurut ajaran gereja? Jawabannya, ciri khas dan istimewa kaum awam adalah sifat keniscayaan. Mereka dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dengan mengurus dan mengatur hal-hal duniawi sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup di tengah dunia dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, dan setelah mereka dipanggil untuk menghadirkan semangat Injil menjadi saksi bagi dunia dan menguduskan dunia dari dalam melalui kesaksian mereka. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menanyakan bagaimana para gembala gereja dapat membantu menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi aktif kaum awam dalam kehidupan gereja. Oke, apa tadi? Apa? Jelasnya apa? Apa? Apa manfaat Apa manfaat? yang dapat timbul dari kerjasama antara kaum awam dan hierarki bagi kehidupan gereja dan masyarakat. Oke, manfaat ya. Manfaat antara hubungan yang timbul dari hubungan antara kaum awam dan hierarki dalam kehidupan masyarakat. Oke, silakan kelompok 3 4 ya. Baik, saya akan menjawab
juga dari dalam oleh semangat Injil. Selamat siang Pak Ker dan teman-teman. Selamat siang, teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang ketiga, apa tugas istimewa kaum awam menurut ajaran gereja? Yang pertama, menghadirkan nilai-nilai Injil di dalam kehidupan duniawi. Yang kedua, mengkuduskan dunia lewat pekerjaan, keluarga, dan keterlibatan sosial. Dan yang ketiga, memancarkan iman, harapan, dan kasih lewat proses yang hidup sehari-hari. Baik, di sini saya akan memberi Dua. bagaimana seharusnya kaum awam berkomunikasi dan bekerja sama dengan para gembala gereja seperti imam dan uskup. Mari saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Bagaimana seharusnya kaum awam berkomunikasi dan bekerja sama dengan para gembala gereja? Menurut kelompok kami, kaum awam hendaknya berbicara dengan jujur, hormat dan kasih, mengungkapkan kebutuhan atau batasan mereka untuk kebaikan mereka. Mereka juga perlu terbuka menerima bimbingan para usaha, sambil tetap aktif dan bertanggung jawab dalam pelayanan serta kegiatan gereja. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, dengan berdiskusi kelompok tadi paling tidak memberikan gambaran kepada kalian tentang kaum awam. Nah, paling tidak ada dua hal yang mau disampaikan dalam artikel ini. Bahwa kerasulan awam itu, kaum awam punya dua peran, baik secara internal maupun secara eksternal. Kamu sudah tahu tadi siapa itu kaum awam. Kaum awam itu adalah semua orang beriman Kristiani yang tidak termasuk dalam golongan yang menerima kabisat. Peran kaum awam itu dibagi dalam dua kelompok besar atau dalam dua bidang besar, yaitu secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara internal, secara eksternal itu bahwa kaum awam dipanggil untuk mencari kerajaan Allah. Artinya dia dipanggil untuk bertugas mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan dunia. Kaum awam ini harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita masuk ke artikel yang terakhir. Artikel ini akan kamu bawa pulang, akan dikerjakan di rumah. Artikel ini kamu diminta untuk membaca artikel tentang I.J. Kasimo. Sampai I.J. Kasimo nanti kamu baca ini. I.J. Kasimo sosok yang tegas, berprinsip teguh dan cinta kebenaran. Nah, kamu akan membaca artikel ini. Nah, nanti Fatir akan berikan kalian LKPD-nya, lembar kerja siswanya. Kemudian kalian akan membuat semacam refleksi, ya, refleksi tentang bagaimana ini pengalaman dari Kasimo ini. Ya. Kalian membuat refleksi dan satu rencana aksi tentang kalian punya kehidupan beriman sebagai seorang awam. Jadi refleksi tentang topik ini, tentang artikel ini, apa yang mau disampaikan oleh artikel ini. Kemudian ketika sudah dapat, kamu punya rencana aksi apa yang kamu mau buat dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya aktif mengikuti kegiatan OMK, terlibat dalam anggota paduan suara, kategori dan lain sebagainya. Baik, anak-anak yang terkasih, hari ini pembelajaran tentang topik kaum awam dalam gereja Katolik. Paling tidak saya dapat memberi kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa di dalam kehidupan gereja kaum awam merupakan bagian terbesar. Pasti tak? Ya. Berarti sedikit saja ya. Ya. Nah,
Menurut Lumen Gentium pada artikel ke-31, kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan hierarkis. Maka kaum awam beriman Kristiani ini berkat baptis sudah menjadi anggota tubuh Kristus secara penuh dan menerima tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas khas kaum awam itu ya tadi melaksanakan juga mewujudkan kabar baik atau setidaknya memberitakan Injil di tengah-tengah bumi dan paling tidak menjadi garam dan terang bagi dunia. Terakhir, supaya pater bisa tahu kalian punya pemahaman tentang topik ini sejauh mana, maka ada penilaian, ada soal yang harus kamu kerjakan. Soal ini pilihan ganda, ya. Oh, langsung lihat hasilnya. Oke, siap. Siap, ya. Siapa yang benar? Oh, yang kerja sama berapa nomor ya? Kita bisa lihat. Ya, di HP itu. Konkret. 3, 2, 1, hijau. Siapa yang menjawab benar? Yang Poin paling banyak benar. siapa, Pater? Itu 15 buat pekerjaan pembangunan Kohal. Bisa lihat siapa yang balik. 8 soal. Jadi ini untuk mengetes sejauh mana paling tidak kami sudah dapat memahami itu. Sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, tetapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama. Oke. Sudah dirimu disamakan dari rasa Kristus, cahaya hatimu jadi terang dari kasih Baik, masih tetap berdiri. Kita akan menutup rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Oke. Kepada Billy Nama, silakan memimpin teman-teman dalam doa penutup. Baik Pater dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa bersama. Tuhan, terima kasih yang disampaikan kepadamu karena Engkau telah berkenan hadir dalam pelajaran kami. Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil kami untuk mau terlibat dalam karya gerejamu. Semoga umatmu sehati sejiwa mampu bekerja sama dengan hierarki gerejamu, dan jadikanlah kami umatmu untuk setia dan penuh semangat dalam karya perutusan kami.
Terima kasih semuanya. Terima kasih, Raden. Ucap terima kasih. Terima